siang hari ini. Adapun kegiatan kita atau materi kita yang pertama perkenalan, meskipun kita sudah kenal, tapi kita perlu perkenalan lagi, siapa tahu ada yang lupa. Yes. Yang kedua nanti materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian dilanjutkan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Yang kelima restitusi dan kelima posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alina Chandra Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Magelang. Selanjutnya, sebelum kita mulai ataupun kita masuk ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kita bermain game terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mari semua tangannya diangkat, kemudian dikepalkan. Tangan kanan atau kiri bebas, yang penting satu tangan, tidak dua-duanya. Ya, satu tangan. Tugas Bapak Ibu semua. Tugas Bapak Ibu semua. Yang pertama mengepalkan tangan. Setelah itu berhadapan-hadapan dengan teman sebelahnya. Yang berhasil temannya mau membuka tangannya siapa? Tidak ada. Oh, pas buka. Belum dirayu sudah membuka. Warna rayu sesuk jajan ning poso.
Lastri ada yang berhasil membuka atau ada inisiatif membuka sendiri tanpa dirayu? Ada enggak? Oh, dirayu, berhasil membuka. Baik Bapak Ibu, sekarang permainan cobalah buka sudah selesai. Nah, kita kembali ke tadi disiplin positif dan nilai universal. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, sebenarnya setiap manusia itu punya motivasi masing-masing. Jadi ada yang motivasi melakukan sesuatu itu karena takut. Nah, tadi melihat Pak Pur mukul tembok, langsung kedel. Belum diminta buka langsung sudah buka. Nah, karena takut. Pertama, takut hukuman, takut sanksi. Yang kedua, ini sebelah sini, Bu Mun bilang berhasil membuka karena diiming-imingi. Ya, berarti motivasi yang kedua itu motivasi karena ada sesuatu hadiah, penghargaan. Jadi dia mau membuka tangannya. Nah, motivasi yang ketiga tadi bulan. Motivasi yang ketiga ternyata itu motivasi tadi Bu Lastri tanpa diminta sudah membuka. Iya. Tepuk tangan. Jadi motivasi yang ketiga itu motivasi kesadaran. Kesadarannya Bu Lastri tadi bilang kesadaran untuk membantu teman, kesadaran untuk memang tugas saya. Memang saya harus melakukan ini. Nah, itu motivasi dari diri sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi tadi yang paling baik motivasi yang mana? Wah, yang Bu Lastri ya. Jadi motivasi yang paling baik adalah motivasi yang paling baik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang bukan karena iming-iming hadiah, bukan karena hukuman atau sanksi atau karena takut. Nah, itu. Ini yang disebut disiplin positif. Ya, jadi pengertian dari disiplin positif atau tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Tadi motivasi 1, 2, 3 pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan kepada murid-murid kita, mereka menjadi tahu sebenarnya mereka itu ingin apa toh. Sebagai contoh, kita sebenarnya tidak perlu menghukum anak tidak mengerjakan PR. Kamu keluar, di luar malah mengganggu teman atau kelas lain. Nah, itu bukan solusi. Solusinya bagaimana kita mendekati anak-anak kita biar mereka ada pemahaman kalau saya mengerjakan tugas itu bukan karena saya pengen dapat nilai. Ya, pengen dapat nilai. Atau karena saya takut dihukum. Nah, Bu Lastri yang agak galak, wah, pedih Bu Lastri. Waduh. Nah, berarti nanti konsepnya setelah Bapak Ibu tahu disiplin positif itu seperti apa, konsepnya dirubah. Konsepnya diganti bagaimana anak-anak itu menjadi tahu tujuan mereka belajar itu sebenarnya apa. Tujuan mereka belajar literasi itu untuk apa toh? Tujuan mereka belajar numerasi itu untuk apa? Bukan karena nilai ANBK harus tinggi, sekolah menjadi rankingnya baik, tidak dimarahi guru, bukan. Tetapi ada kesadaran dari diri mereka. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, kemudian mereka berusaha untuk begini. Kalau saya sudah tahu tujuan saya belajar matematika itu, nanti
di kemudian hari atau di kehidupan saya itu akan meningkatkan kualitas hidup saya. Nek pinter matematika blonjo misalnya, nanti di kemudian hari, atau sekarang pun kalau diminta belanja oleh ibunya, atau di warung, di toko, di swalayan, di supermarket, di mall, tahu misalnya ini diskon, harga diskon, satu barang harganya 20.000, mendapatkan diskon 100.000. Kalau anak tidak paham terkait baik numerasi maupun literasi maupun ya pemahaman literasi dan numerasi, bisa saja mereka tergiur dengan istilah diskon atau promo. Satuan 20.000, kalau beli 3 100. Nah, itu kan bukan istilahnya, bukan mereka diuntungkan, tapi mereka rugi. Wong 120.000 kok beli 3 malah jadi 100.000. Tapi karena tulisan di situ promo. Nah, ibu-ibu biasanya termasuk saya, iya, terkecoh. Biasanya akhir tahun atau lebaran diskon 50% plus 20%. Nah, pemahamannya kalau yang belum memahami literasi atau numerasi tahunnya 70. Wah, ini murah banget. Nah, nanti kalau ada yang diskon 50% plus 50%, wah gratis berarti. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tujuan dari menanamkan disiplin positif adalah memunculkan motivasi terhadap motivasi baik, motivasi intrinsik anak, sehingga mereka itu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi tahu betul saya itu nanti mau jadi apa ya, mau seperti apa ya, sekolah itu tujuan saya untuk apa ya. Itu mereka tahu dengan kesadaran sendiri, bukan karena takut hukuman atau bukan karena iming-iming, ya karena nilai. Jadi biasanya saya juga masih melakukan, anak-anak kalau tidak mengerjakan tugas berarti nilai saya kurangi, kalau enggak nilai hanya di bawah 75 misalnya seperti itu. Nah, mungkin kita masih melakukan seperti itu, tapi perlahan-lahan nanti kalau kita sudah memahami teori-teori yang bisa kita terapkan, ternyata kita sebagai seorang guru itu wajib menumbuhkan ini disiplin positif atau kesadaran diri anak-anak kita. Oke, berikutnya ini nilai-nilai universal. Yang kedua tadi selain disiplin positif ada nilai-nilai universal. Kita sudah paham sekali bahwa pendidikan di kurikulum Merdeka yang terbaru itu sudah menjadi kurikulum nasional, itu mengedepankan karakter. Jadi anak-anak itu ataupun murid-murid siswa-siswa kita harapannya tidak hanya pintar secara akademik, mereka baik secara karakter juga. Jadi mereka juga harus bisa ataupun tahu ataupun mempunyai karakter sesuai dengan nilai-nilai universal ini. Profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu pasti sudah tahu profil pelajar Pancasila apa saja. Dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih teman-teman. Belum selesai ya Bapak Ibu. Berikutnya yang kedua adalah sikap murid berdasarkan PYP. Apa itu PYP? Ada yang sudah paham PYP itu apa? PYP itu Primary Years Program. Program yang utama untuk anak-anak. Program yang utama harus anak-anak itu harus menjadi seperti ini. Apa? Mereka harus yang pertama toleransi. Jadi anak-anak kita itu harus kita kondisikan atau kita bentuk itu menjadi anak-anak yang toleran, anak-anak yang
menghargai perbedaan. Oke, yang kedua mempunyai rasa hormat. Jadi baik terhadap orang yang lebih tua, baik terhadap teman sebaya, baik terhadap orang yang lebih muda, kita nanti bisa menimbulkan ataupun bisa membuat anak-anak itu memiliki rasa hormat. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih, keteladanan. Nggih, ngendika yang pertama keteladanan. Kalau kita tidak memberi contoh ke anak-anak kita untuk menghormati baik dengan teman ataupun dengan anak. Jadi kan menghormati itu tidak harus atau tidak hanya untuk orang yang lebih tua, tetapi dengan yang seusia, sepantaran, atau dengan yang lebih muda pun kita harus saling menghormati. Jadi akan tidak bijak ketika kita mengajarkan ke anak-anak kita. Kita sudah menyampaikan bahwa anak-anak kita semua harus saling menghormati. Tetapi kita dengan anak-anak kita atau dengan siswa-siswa kita sendiri tidak menghormati mereka. Menghormati itu tidak dalam artian kita harus hormat, salah. Kita tidak harus pakai bahasa Jawa kalau Bu Justina misalnya, atau kita harus munduk-munduk misalnya, bukan. Tetapi dengan menghargai, sebagai contoh kita tidak boleh memanggil murid kita dengan panggilan yang terkesan melecehkan. Nah, sebagai contoh, Dut, nah misalnya, misalnya, Dut kok ada berapa atau dengan istilah lain yang dalam artian itu sebenarnya pembulian. Nah, jual mancing tapi ya enggak. Bahasanya diundang mancung. Nah, sebenarnya kalau pesek tapi diundang mancung juga malah semakin malah juga tidak istilahnya tidak jadi membuli tapi membuli tapi lebih halus, tapi tetap kalau anak yang sadar ya tahu kalau ini bukan pujian, tapi ini malah istilahnya pembulian, malah menghina. Wong iruku pesek kok muni mancung kan salah. Nah, sebaiknya malah kalau kita mau memberi contoh anak-anak kita sebagai ungkapan rasa hormat, tidak usah mengaitkan fisik. Iya, panggilan yang baik. Betul. Meskipun kenyataan ya tidak usah diberitahu. Kita sudah tahu kalau pesek ya wis ngerti nek pesek rasa misalnya seperti itu. Jadi tidak usah menggunakan fisik, body shaming tidak perlu. Jadi misalnya memanggil anak didik kita dengan sebutan yang baik saja kan lebih baik daripada kalau kita manggil Dut, misalnya. Ya Allah. Betul. Jadi sebaiknya memang gunakan kata-kata yang baik juga. Itu sudah menunjukkan bahwa kita menghormati, kita memberi contoh bahwa kita menghormati mereka. Semua dari kita itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna, versi kita masing-masing. Saya pesek sudah memang bentuknya harus seperti ini. Kalau mancung mungkin malah tidak lebih cantik misalnya. Ini sudah yang paling cantik menurut suami saya dan orang tua saya. Padahal biasanya dibilangnya menyanjung yang lain. Berikutnya yang ketiga, nilai-nilai universal yang harus kita tanamkan adalah 9 pilar karakter. Nah, ada yang pernah tahu 9 pilar karakter itu yang seperti apa? Pernah baca? Nggih. Apa Bu Is? Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Apalagi? Kemandirian. Iya. Dermawan, suka menolong, betul, jujur, bersikap baik. Pinter. Bagian.
Betul. 9 karakter, 9 sifat yang baik-baik. Dermawan, jujur, kemudian cinta Tuhan, tolong menolong, ada toleransi sama dengan yang tadi di atas, kedamaian, kesatuan. Nah, semua sebenarnya yang diajarkan oleh pemerintah atau yang diharapkan pemerintah itu ya memang kita itu bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Iya, berkarakter baik. Berikutnya petunjuk seumur hidup atau keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu misalnya dapat dipercaya. Kemudian apalagi Bu? Bisa mengatasi permasalahan. Nggih, bisa. Terus tadi tidak membuli tadi, tidak merendahkan orang lain. Nah, itu juga termasuk nilai-nilai universal yang harus kita tanamkan. Iya, jujur, kejujuran, tidak termasuk diantaranya ini memberikan yang terbaik. Jadi kita harus bisa atau harus mampu memotivasi anak-anak kita atau siswa-siswa kita untuk melakukan ataupun memberikan versi mereka yang terbaik. Jadi misalnya kok mereka pinternya di kegiatan olahraga, ya versi mereka di olahraga yang terbaik itu seperti apa itu. Di akademik pinter bahasa Indonesia, pinter matematika, pinter IPA, ya yang mapel yang lain ya tidak menuntut dia harus pinter juga di mapel saya. Jadi setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Sebelum saya masuk ke materi yang kedua. Belum ya? Sudah cukup jelas nggih? Iya. Terima kasih. Lanjut yang kedua. Yang kedua kita akan belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sekarang saya tanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua. Dari 1, 2, 3, 4 yang Bapak Ibu belum paham yang mana? Yang segitiga restitusi. Lah kalau paham konteks segitiga restitusi. Belum ada tulisan segitiga Restitusinya. Oh ya, Restitusi itu ada Yang lain? disiplin positif. Nah, Iya. betul. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Mengakui kesalahan. Iya. Betul, nggih. Kalau teori motivasi tadi ya, ada 3 tadi ya. Kita sudah tahu teori motivasi itu ada motivasi dari diri sendiri, ada dari luar. Kalau dari luar tadi contohnya ada 2 tadi. Takut akan hukuman, berharap akan pujian atau penghargaan, itu dari luar. Kalau yang dari dalam itu kesadaran dia itu mau menjadi seperti apa. Itu teori motivasi. Kalau hukuman, nah Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi belum? Belum. Jujur sekali, terima kasih. Belum ya? Kira-kira saja kalau hukuman itu seperti apa, kalau konsekuensi itu seperti apa? Seperti apa? Kalau hukuman itu cenderungnya menyakiti, luar biasa, menyakiti. Kalau konsekuensi, atas dasar menyadarkan. Kalau hukuman itu niatnya pengen menyakiti, tidak mengerjakan PR, lari. Nah, itu kan hukuman. Kalau konsekuensi, tidak mengerjakan PR, oh ya boleh, tetap harus mengerjakan tapi di luar. Boleh nggak kalau nanti kita rubah mengerjakan tapi di dalam tapi di belakang. Jadi tetap mereka ya atau di depan. Kalau anak tersebut merasa begini, ketika dia melakukan kesalahan, jadi wes mesti iki kok nek aku ora garap tugas, mesti kon metu, mesti kon seperti ini. Nah, pintu. Nah, kon ngarep pintu. Kon ngarep lawang, itu hal yang baik atau hal yang tidak baiknya. Berarti
Kita tidak Berarti boleh anak sudah melakukan. depresi. Iya, anak sudah. Terus anak juga nanti akan kebal juga. Dia tidak belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi dia juga nanti akan begini, beranggapan bahwa segala sesuatu itu nanti akan selesai kalau saya sudah mendapat hukuman. Wes rampung. Langgar PR Melayu. Wes berarti aku gampang Melayu ya, anggur kon Melayu. Sesuk rasa nggarap PR paling kon metu. Nah, seperti itu. Jadi hukuman yang berulang kali pun ternyata tidak efektif untuk Dengan hal yang sama. iya, dengan hal yang sama. Iya, betul. Berikutnya kalau penghargaan. Terkait penghargaan bagaimana Bapak Ibu? Oke, penghargaan. Pujian, Pak. Oke. Itu efektif nggak buat anak-anak? Penghargaan. Dapat nilai 100. Misalnya tidak mengerjakan PR, misalnya nilainya sedang. Mungkin kalau sudah apa itu melaksanakan perintah guru mungkin bisa 9. Oh, ya itu termasuk memotivasi berarti Bu, motivasi, memberikan motivasi. Dia kan tidak mengerjakan, terus disuruh mengerjakan, nilainya 6. Kalau mengerjakannya lebih awal atau lebih memperhatikan, mungkin nilainya akan lebih baik. Nah, itu termasuk memberi motivasi. Ya, kalau penghargaan itu yang semacam bagaimana? Ketika anak bagaimana? Sudah menyelesaikan Sudah melakukan sudah melakukan sesuai yang kita minta atau yang Tetapi kita tidak targetkan. disampaikan di awal. Bukan iming-iming. Itu akan mematahkan anak yang punya motivasi dari dalam diri. Oh, berarti tidak tepuk tangan. Dari PMM gitu, luar biasa. Berarti memang PMM banyak sekali manfaatnya. Ini 3 motivasi tadi sudah kita bahas di depan tadi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi jangan sampai anak-anak kita mengerjakan apa yang kita minta karena takut akan hukuman. Ini motivasi mereka yang paling rendah. Garap engko ndak diseneni Bu Altina, garap engko ndak. Itu motivasi yang paling rendah. Motivasi yang ada di atasnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan atau imbalan itu setingkat lebih tinggi daripada kalau tadi mendapatkan hukuman. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa ya yang saya dapatkan? Nah, misalnya kok kita diminta untuk mengumpulkan perangkat, nah nomor 1 untuk pulpen nih sesuk. Nah, misalnya seperti itu. Itu motivasi, iya motivasi dari luar atau motivasi yang di tengah tingkatannya ya sudah lumayan ada motivasi daripada yang tidak punya motivasi sama sekali begitu. Nah, dan lah jejerku ya ora garap. Nah, arah tuh ya kok. Nah, misalnya motivasi yang paling baik atau motivasi yang tingkatan yang paling tinggi itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mengerjakan segala sesuatu itu memang betul-betul aku pengen garap. Karena saya punya tugas yang lainnya yang banyak, jadi naik rampung besok garap yang lainnya. Jadi punya motivasi sendiri untuk mengerjakan sesuatu tepat waktu atau sesuai dengan target yang ditentukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah jelas. Oh ya, terima kasih. Atau ada tanggapan terkait motivasi ini? Tidak ada ya? Oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masih bicara tentang motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Oke. Ternyata motivasi itu juga terkait erat dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Oke, terlihat di situ nggih. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia
mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira apa yang dilakukan ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan hidup? Oh, bekerja. Oke, makan. Ya, boleh minum enggak seret. Apalagi? Nah, sandang pangan papan berpakaian, makan, kemudian tempat tinggal dan kuota kalau sekarang ternyata bertahan hidup. Iya, betul. Oke. Kalau untuk siswa kita, kebutuhan untuk bertahan hidup apa kira-kira? Pernah nggak Bapak Ibu menemui anak-anak di dalam kelas itu izin, Bu mau ke kantin karena saya lapar, nanti kalau saya tidak makan pingsan? Pernah nggak? Ini nak ke belakang main ke kantin. Izin ke belakang tapi nang kantin. Oh, izin ke belakang tapi ke kantin. Oke, baiklah. Izin ke belakang tapi ke kantin. Berarti nanti berikutnya kalau kita ketemu dengan masalah seperti itu, kok ada anak kok izin ke belakang kok sudah lebih dari 10 menit tidak kembali. Ternyata kok di kantin. Nah, kita tidak boleh menghukum. Tetapi nanti kita akan terapkan restitusi tadi yang disampaikan Bu Ari. Apa toh restitusi? Nah, nanti di berikutnya. Setelah yang satu ini. Yang satu ini kebutuhan dasar dulu. Oke, nanti kita akan tahu. Oh, ternyata mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka makan. Kalau tidak makan mereka tidak hidup, pingsan, ya misalnya seperti itu. Atau tidak bisa berpikir. Kan kalau dalam pembelajaran di kelas kita butuh anak-anak kita hidup dalam artian menanggapi apa yang kita sampaikan, bertanya, atau apa itu kan yang disebut hidup begitu. Selain itu kebutuhan makan apa lagi? Belajar ya mungkin ya, itu juga kebutuhan dasar, betul. Oke. Berikutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata anak-anak kita itu mempunyai, atau sebenarnya tidak hanya anak-anak kita, manusia secara umum itu mempunyai kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Betul ya? Iya, jadi sangat senang ketika kita itu diberi kata-kata yang menunjukkan kalau mereka itu sayang terhadap kita. Nah, jadi sayang Ra. Jadi yang kedua, merasa diterima, merasa satu frekuensi, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Saya kok ternyata nggak nyaman ya di circle ini. Nah, kalau anak muda, kalau anak-anak zaman sekarang kan bilangnya seperti itu. Nggak nyaman ya di circle ini ternyata. Nah, karena beda frekuensi, karena tidak satu generasi. Iya. Karena permasalahan yang dibahas beda. Nah, berarti kita harus menyadari, memaklumi. Jadi ketika kita menerapkan di dalam kelas kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya seperti apa? Menerapkan di dalam kelas. Kalau menentukan kelompok misalnya, harus kita yang menentukan atau anak boleh memilih? Nah, tergantung situasi boleh ya. Terkadang begini, ketika kita menginginkan anak-anak kita agar dia itu beradaptasi dengan teman yang lain, ya kita memaksa mereka atau mengkondisikan mereka untuk bergabung dengan yang tidak satu circle, satu frekuensi dengan mereka. Tapi nanti di lain kesempatan ya kita membiarkan mereka di satu level, iya. Tetapi kita tetap harus ingat tujuan pembelajaran saat itu apa. Jangan sampai kita terlena, terlalu ini istilahnya memanjakan anak. Karena ini ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau saya memaksa nanti mereka tidak merasa diterima. Jadi ada anak yang tidak mau, saya nggak mau kelompok dengan itu misalnya. Nah, suatu waktu ataupun melihat situasi, kita harus istilahnya bisa menempatkan kapan ya
kita akan menempatkan anak ini untuk bisa bergabung dengan temannya yang lain. Tidak melulu anak tersebut harus dengan yang satu frekuensi. Kalau dengan yang satu frekuensi ternyata nilainya tidak baik, tidak ada peningkatan prestasi, maka perlu dirubah, perlu digeser. Berarti kamu tidak cocok. Mungkin ada masukan tidak, kira-kira apa yang akan kita sampaikan ke anak-anak ketika kita mau menempatkan mereka atau menggeser mereka di selain circle mereka atau teman-teman yang tidak sefrekuensi. Kalimatnya bagaimana? Anak-anak si A ini si A ini pendiam atau si A ini anak-anak si A ini kan tidak banyak bicaranya. Sementara di kelompok ini semua kayak gitu, ini tukar ya. Oh ya, bisa nggak seperti itu nggak? Tepuk tangan lagi buat Nisa. Ini kado 12 tangan. Iya. Oke, lanjut berikutnya yang ketiga itu kebebasan. Ternyata kita juga harus memenuhi kebutuhan anak-anak itu terkait dengan kebebasan. Jadi tadi pemilihan kelompok pun kita bebaskan, yang satu frekuensi boleh. Berikutnya kesenangan. Jadi ketika kita melihat anak-anak itu kok asik sendiri, ketika kita menerangkan misalnya kok ada yang asik sendiri, misalnya mainan pulpen atau biasanya ini loh, pulpen cetak-cetik. Nah, itu berarti apa kalau itu? Berarti dia kan butuh sesuatu yang menyenangkan menurut dia. Iya, itu kan kebutuhan dasar akan kesenangan berarti. Nah, mungkin terkadang kita baiklah tidak apa-apa, tetapi ya suatu saat kalau memang sudah mengganggu, termasuk mengganggu temannya, mengganggu dia sendiri karena dia jadi tidak konsentrasi, mengganggu guru yang menerangkan, ya perlu ditegur, diberi pengertian, begitu. Yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi setiap anak, setiap dari kita itu ternyata mempunyai kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan yang dimaksud di sini mereka itu mempunyai kebutuhan dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi mereka punya kebutuhan dasar untuk mengendalikan teman-temannya, mengendalikan circle-nya tadi. Nah, itu berarti kebutuhan dasar akan penguasaan. Jadi diterima, diakui bahwa dia itu paling menonjol dari yang lain. Itu kebutuhan dasar terkait penguasaan. Bapak Ibu akan memberi contoh tidak pernah menemui anak dengan perilaku yang menunjukkan sebenarnya mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada contoh tidak? Mungkin di kelas atau pernah ketemu dengan atau teman Bapak Ibu, boleh kok, monggo. Ada? Atau Bu Drias mungkin yang guru BK, pernah nggak ada anak yang terlalu menonjol, terlalu pengen dia itu menguasai kelas, dominan, mengatur semuanya begitu? Ada ya. Kemudian Bu Drias menempatkan anak tersebut bagaimana? Atau menasehati atau istilahnya menyeimbangkan. Jadi kan 5 kebutuhan dasar ini harus seimbang. Harus semua dengan porsi yang mungkin seimbang juga. Kita tidak bisa kok dalam hidup ini bersenang-senang terus. Nggak bisa. Dalam hidup ini ngatur terus, orang belum diatur kan nggak bisa. Nah, atau dalam hidup ini kok mengkarepe kudu disayang-sayang, kudu diterima, kan nggak bisa. Harus seimbang begitu. Ketika kita menemukan anak menonjol atau terlalu dominan di dalam kelas, apa yang kita lakukan terhadap anak tersebut? Oke, pendekatan, terus diberi pengarahan. Kita akomodir tidak keinginan dia untuk menjadi seorang pemimpin tersebut.
yang dominan tersebut? Tergantung situasi juga ya. Iya. Harus dominan. Jadi terkadang kita sebagai guru juga memberikan panggung untuk dia. Ah. Sebagai contoh ke teman yang lain bahwa ini ada yang bisa seperti ini, mungkin bisa memotivasi yang lain. Paling tidak mengambil sisi positifnya, percaya dirinya bagus. Oh ya. Inisiatifnya bagus, kemandiriannya bagus. Sekarang kalau ada anak yang kebutuhan dasar akan kesenangannya yang terlalu dominan, perlu banyak ditarik-tarik dan banyak ditarik ulur seperti ya, karena kalau dia layangan. otomatis nanti hak dia yang untuk bersenang-senang akan mengganggu hak orang lain. Ya, jadi sebagai seorang guru kita harus tepuk tangan. Wah, ternyata semua sudah belajar di PMM, jadi cerdas. Terus orang guru. Nah, lanjut kita terlihat nggih. Kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi yang disampaikan atau ditanyakan Bu Ari. Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran, sama sebenarnya dengan konsekuensi. Tetapi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi yang disampaikan Pak Pur tadi, kalau hukuman ki kudu kejem. Nah, okay. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu tersebut harus terjadi. Jadi begini, misalnya tidak mengerjakan PR, ya PR-nya harus dikerjakan. Itu sebuah konsekuensi. Sementara kalau restitusi merupakan pilihan. Kita memberi pilihan. Kamu tidak mengerjakan PR, maumu seperti apa? Pengenmu seperti apa? Penerapan disiplin yang paling baik. Alasannya apa? Terus maunya seperti apa? Nah, itu diberi pilihan. Sama dengan tadi, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia merasa sakit hati terus mungkin misalnya. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi jangka waktunya pendek. Jadi mungkin kamu mengerjakannya 5 kali ya, misalnya itu masuk konsekuensi. Tuh, jadi bukan hukuman. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu untuk restitusi. Korban mendapat keadilan, ya hukuman. Korban bisa diabaikan. Korban mendapat ganti, itu yang restitusi. Berikut, murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapat penguatan, itu yang restitusi. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita kuatkan karakter baik mereka dengan restitusi tersebut, dengan pola restitusi. Hukuman itu termasuk kategori identitas gagal. Jadi kita kalau terbiasa menghukum anak, berarti kita kategori guru yang gagal. Iya. Yang identitas sukses masuk ke disiplin positif itu memberi konsekuensi atau restitusi. Itu masuk ke pribadi yang berhasil, yang sukses, identitas yang sukses. Nah, nanti kembali ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mau memilih yang gagal dengan selalu menghukum anak-anaknya, atau sudah mulai bergeser ke yang identitas sukses, mulai menerapkan konsekuensi. Jadi tidak hukuman tapi konsekuensi. Yang semakin tinggi levelnya itu yang restitusi. Sudah memberikan pilihan ke anak tersebut. Jadi mau seperti apa? Mereka tahu sendiri solusinya. Ini masuk ke anak-anak yang bisa problem solving. Mereka berpikir kritis. Tahu saya melakukan ini, konsekuensinya seperti ini, maka yang harus saya lakukan seperti ini. Saya melakukan ini, akibatnya seperti ini, maka ini anak akan berpikir tingkat. Selanjutnya, yang berikutnya ada keyakinan kelas. Yang sudah melakukan penerapan keyakinan kelas siapa? Nah, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas sama atau berbeda Bapak Ibu? Keyakinan kesepakatan.
Keyakinan dulu baru kesepakatan atau Kesepakatan kesepakatan dulu dulu, baru baru yakin. Sepakat lebih yakin. Iya. Kalau yang Bapak Ibu lakukan baru kesepakatan mungkin ya? Iya, baru sampai ke kesepakatan kelas. Ya, nanti berikutnya perlahan-lahan Bapak Ibu semua membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak menjadi tahu bahwa tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas itu akan berakibat tidak baik terhadap diri mereka. Selain karakter disiplin terabaikan atau ternodai, juga tidak ataupun berakibat yang tidak baik juga ke diri mereka. Jadi kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan jelas, tidak mengerjakan PR mendapat sanksi 5.000. Nah, misalnya seperti itu. Bayar mana? Nah, ada anak kalau yang istilahnya yang mampu wis bayar 5.000 lah, ora nggak PR. Nah, misalnya seperti itu. Kalau keyakinan anak sudah tahu saya mengerjakan tugas, mengerjakan PR karena konsekuensinya seperti ini. Saya menjadi seperti ini. Nah, mereka jadi tahu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tadi universal, toleransi, kerjasama, dan lain sebagainya. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalau keyakinan kelas tidak dibuat menggunakan kata tidak. Jadi misalnya anak membuat kesepakatan kelas tidak membuang sampah sembarangan. Yang betul kesepakatan kelasnya menjadi bagaimana? Membuang sampah. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau misalnya kita mau membuat peraturan dilarang berlari-lari di selasar, kalimat positifnya bagaimana? Nah, berjalannya pelan-pelan, berjalanlah pelan-pelan di selasar. Jadi ya menggunakan kalimat positif, bukan kalimat yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kesepakatannya ada 20, keyakinan kelasnya itu nanti digabungkan. Yang masuk disiplin mana, yang masuk tanggung jawab mana, yang masuk toleransi mana. Jadi lebih sedikit maka anak akan lebih mudah mengingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Membuat kesepakatan kelas kemarin Bapak Ibu sudah melalui curah pendapat belum? Curah pendapat itu semua berpendapat. Nulis di kertas, begitu, atau pakai sticky note ditempel-tempel begitu. Tidak semua? Atau secara klasikal begitu? Oh, secara klasikal. Misalnya mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Mulai mau dipotong berapa? Mana sifli 1. Suara terbanyak. Oh ya. Nah, nilai tidak mengerjakan tugas nilai dipotong. Tidak mengumpulkan tugas Tidak. tepat waktu. Oh, tidak mengumpulkan. Misalnya hari ini sebenarnya, tapi belum dibawa. Alasannya saya ketinggal atau apa? Lupa, ketinggalan. Dimen misalnya 5. Oh, begitu. Misalnya nilainya seharusnya 80. Itu kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Kalau dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Begitu. Lanjut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah tidak relevan kan dinilai sudah terbentuk budaya positifnya di kelas. Mengumpulkan tugas kok sudah mulai tepat waktu. Yang tadinya hanya 50% mengumpulkan tugas tepat waktu sudah naik 70, sudah naik 80, berarti konsekuensi tadi pengurangan nilai atau apa
kita itu mungkin sudah bisa diganti karena sudah membudaya budaya positif tersebut. Iya, tertib atau disiplin tadi. Sesuai fokus perilaku. Sesuai fokus perilaku. Lanjut kebutuhan dasar tadi sudah ya. Kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup itu masuk ke fisik. Ya. Yang kedua kasih sayang itu masuk ke psikolog atau psikolog anak. Ya. Kebebasan juga sama psikisnya. Berikutnya kesenangan juga sama, dan yang terakhir penguasaan itu juga sama. Tadi sudah kita bahas satu persatu. Dunia berkualitas, harapannya dunia berkualitas itu 5 dari kebutuhan dasar tersebut seimbang. Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi kalau kita ingin dunia kita menjadi berkualitas, kebutuhan dasar masing-masing individu yang 5 tadi ya harus seimbang. Kalau yang ini kok kesenangan yang agak tinggi ya diturunkan. Yang ini kok kekuasaan ya diturunkan. Nah, jadi seimbang maka dunianya akan menjadi lebih berkualitas. Lanjut posisi kontrol. Nah, terlihat nggak? Ini langsung hadir paling depan. Tidak terlihat ya. Posisi kontrol, saya bacakan saja. Posisi kontrol yang pertama itu masuk identitas gagal tadi, penghukum. Tadi sudah nggih? Penghukum. Pembuat rasa bersalah. Itu. Berikutnya posisi kontrol atau identitas yang sukses atau berhasil itu kita menempatkan siswa kita menjadi teman. Tetapi 5 posisi kontrol. Ya, tetapi terkadang memposisikan siswa kita menjadi teman itu bisa jadi bumerang juga terhadap diri kita. Makanya di situ ada di tengah, di mana tidak boleh terlalu berlebihan. Iya. Jadi guru dan siswa itu bukan teman. Jadi jangan pernah kita memposisikan atau memperkecil tindakan kita yang memposisikan anak sebagai teman kita. Jadi jangan dibiasakan dengan anak terlalu dekat atau Ini posisi sebagai teman tuh pas membahas waktu pendapat dia itu dianggap kita menjejajarkan dengan dia. Oh ya, boleh. Boleh. Bukan keseharian. Bukan keseharian dalam perilaku atau tindakan, tetapi memposisikan kita sebagai teman ketika berdiskusi, ya berdiskusi ketika ada masalah ataupun ketika berdiskusi terkait kondisi sekolah, kemajuan sekolah, kelas dan lain sebagainya. Berikutnya posisi yang di atasnya sebagai teman itu pemantau. Tetapi posisi pemantau itu pun juga tidak posisi yang ideal. Sebagai contoh, kamu sudah 3 kali loh tidak mengerjakan tugas. Wah, kamu sudah 5 kali. Nah, itu termasuk posisi pemantau. Di posisi ini, meskipun lebih baik dari posisi sebagai teman, tetapi juga tidak atau belum dianjurkan. Yang paling dianjurkan. Ya, Bapak Ibu, sudah hampir selesai. Okay. Posisi yang paling dianjurkan adalah posisi sebagai seorang manajer. Posisi sebagai seorang manajer adalah posisi kontrol diri yang paling ideal yang bisa kita terapkan terhadap anak-anak kita. Ada tidak Bapak Ibu yang punya pengalaman sebagai posisi manajer kok berhasil ataupun bisa mencari solusi terhadap permasalahan anak? Ada nggak? Pernah nggak? Ya, mesti pernah BK kok. Kalau BK mungkin sering juga ya. Kalau yang guru mapel, misalnya anak tadi 5 kali tidak mengerjakan, kan kita sebagai pencatat tadi, pemantau sudah 5 kali loh,
kita mau menggeser posisi kita menjadi seorang manajer atau memposisikan kita di posisi manajer. Di situ guru, apa yang dilakukan guru? Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, contoh pertanyaannya bagaimana? Apa yang kita yakini di kesepakatan kelas tadi kembali. Berikutnya, apa kamu meyakini hal tersebut? Jadi anak melakukan 5 kali tidak mengerjakan tugas tadi. Yakin nggak kalau ini perbuatan kamu ini baik buat kamu? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, jadi posisi manajer itu kita menempatkan diri di mana anak kita mintai juga pendapat terkait solusi apa yang akan dia lakukan ketika dia menghadapi masalah tertentu. Oke, itu di posisi manajer. Berikutnya yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini yang tadi Bu Ari, ini segitiga restitusi, ini Bu Ari. Segitiganya kayak. Ya, Aku mau menstabilkan itu. ya, pertama yang dilakukan menstabilkan identitas. Yang bawah dulu, distabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Diberi pemahaman dulu kalau membuat kesalahan itu tidak apa-apa, manusiawi. Istilahnya masih aman, masih diperbolehkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu distabilkan dulu identitas mereka. Berikutnya, meyakinkan atau menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Kamu ingin menjadi seperti apa kok melakukan itu? Yang terakhir, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu validasi tindakan yang salah. Tetapi segitiga restitusi ini urutannya tidak harus atau tidak mutlak. Iya, kondisional, tergantung situasi. Boleh Bapak Ibu boleh memvalidasi tindakan salah dulu, boleh. Bapak Ibu mau melakukan keyakinan kelas dulu, boleh. Jadi tidak mutlak harus yang ini nomor 1 dulu, ini nomor 2, ini nomor 3, tidak harus. Yang penting ketika itu harapannya permasalahan yang dihadapi oleh anak bisa mendapatkan solusi yang terbaik buat anak, tidak menghukum tadi. Jadi tidak membuat anak merasa bersalah juga, tapi anak sadar dengan sendirinya saya melakukan ini, maka yang harus saya lakukan berikutnya ini. Oke, begitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak ada, terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah ya. Terima kasih Bu Alina. Jadi prinsipnya ini prinsip hukuman itu tidak ada. Jadi misalnya ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar itu tidak langsung, tapi